wabarakatuh. Saya Mita Anggriana. Dan saya Bilkis Pijahra. Di sini kami akan melakukan proses simulasi konseling. Saya Mita Anggriana sebagai pekerja sosial. Dan saya Bilkis Pijahra sebagai klien. Di sini permasalahan yang dihadapi oleh klien adalah klien merupakan mahasiswi dari salah satu kampus yang sedang menjalani skripsi. Ia merasa stres, terganggu, lelah karena proses yang ia jalani beberapa bulan terakhir karena online dan daring. Jadi, banyak hambatan dan kendala yang ia hadapi karena pikiran dan proses yang ia jalani tidak dirasa nyaman. Klien merasa ini menambah beban pikirannya. Dari situlah klien memutuskan untuk mendatangi pekerja sosial untuk melakukan konseling. Dalam proses simulasi konseling ini, kami menggunakan teknik triad and factor. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Saya dengan Mita, ini dengan Saya Bilkis. Oh iya, Teh Bilkis. Teteh bisa panggil saya dengan nama atau bisa panggil saya Teteh juga nggak apa-apa. Iya, Teh. Teteh menghubungi saya pasti ada masalah yang ingin diceritakan ya. Tapi ngomong-ngomong, Teteh sekarang lagi ada kegiatan apa? Iya, Teh. Jadi saya mahasiswi semester 7. Lagi sibuk-sibuknya ngerjain buat skripsi. Tapi ada masalah yang buat saya nggak fokus buat jalaninnya gitu. Sepertinya Teteh sedang ada masalah. Sebelumnya, Teteh nggak usah tegang ya atau takut, karena masalah ini pasti akan saya rahasiakan. Jadi Teteh tenang aja. Iya, Teh. Teh, sebelumnya mohon maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Iya, Teh, nggak apa-apa. Jadi gimana Teh? Masalah apa yang buat Teteh ngerasa nggak bisa fokus dan gak nyaman? Teteh Bilkis bisa coba menceritakan apa yang mengganjal di pikiran dan di hati Teteh. Gak usah takut, insya Allah saya akan mendengarkan dan membantu masalah yang dihadapi oleh Teteh Bilkis. Iya, Teh. Jadi gini, saya kan sekarang sekolah secara daring kan online. Dan itu memberatkan bagi saya, apalagi saya sedang ngejalanin skripsi, ngebuat skripsi, ditambah dosen saya sulit buat diajak berkomunikasi dengan baik. Baik. Saya mengerti perasaan yang Teteh rasakan. Tapi sebelumnya Teh, apakah Teteh sudah mencoba bercerita kepada orang tuakah atau orang terdekat Teteh? Jadi agar perasaan yang Teteh rasakan bisa tersampaikan atau tidak menjadi hal yang sangat mengganggu Teteh saat ini. Udah sih, Teh. Saya udah cerita sebenarnya ke orang tua saya tentang hal ini. Orang tua saya tuh nggak terlalu ngerti kan dengan sistem online, jadi cuman ngasih semangat sama doa aja. Oh begitu. Tapi itu belum membuat Teteh merasa terbantu ya? Belum. Cuman abis cerita ke orang tua saya juga cerita ke pacar saya. Oh Hmm, ya, lalu gimana Teh? Terus setelah saya cerita tentang hal ini, pacar saya nggak bisa ngasih solusi yang dapat menyelesaikan masalah ini gitu. Jadinya hubungan saya dengan pacar saya itu jadi buruk, dan itu nambah pikiran saya. Memang saran apa yang diberikan pacar Teteh kepada Teteh kalau boleh saya tahu? Pacar saya hanya ngasih saya semangat, terus suruh saya sabar tanpa memberikan kekuatan gitu deh. Jadi hal itu masih ngebuat saya ada yang ngeganjel gitu di hati sama pikiran saya tuh. Oh, jadi Teteh Bilkis merasa nggak fokus dikarenakan kuliah daring, atau dosen yang sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik, atau malah hubungan Teteh dengan pacar Teteh yang menjadi nggak baik? Sebetulnya saya ngerasa sih gara-gara karena kuliah online yang ngebuat skripsi saya nggak lancar gitu, nggak nyaman gitu saya ngejalaninnya tuh. Jadi nggak sesuai sama ekspektasi saya. Oke, baik.
Memang situasi saat ini Teh membuat banyak orang merasa kesulitan, termasuk Teteh, apalagi yang sedang menjalani proses skripsi ini. Jadi, yang harus difokuskan oleh Teteh saat ini sebaiknya adalah bagaimana Teteh bisa menyelesaikan proses skripsi. Tentang hubungan Teteh dengan pacarnya bisa dibicarakan setelah Teteh merasa nyaman dalam menjalani proses skripsi ini. Gitu ya, Teh. Tapi gimana cara saya mengkomunikasikan dengan baik sama dosen pembimbing saya gitu, Teh? Apa yang harus saya lakuin? Hmm, Kalau itu, Teteh bisa memulai awalan yang baik kepada dosen Teteh, seperti misalnya Teteh tuh basa-basi, tapi basa-basi Teteh tuh yang sopan, seperti Pak atau Bu, mohon maaf, saya mengganggu. Saya ingin membicarakan kembali tentang perkembangan revisian dari proses skripsi saya. Jika diperkenankan, saya ingin meminta waktu Bapak atau Ibu untuk melakukan diskusi secara langsung perihal hal ini. Sebelumnya, terima kasih. Saya harap Bapak atau Ibu bisa memberikan waktunya kepada saya. Bisa dicoba seperti itu ya Teh. Insya Allah pasti membantu. Kalau Teteh mau ditulis, silahkan. Karena Teh nggak ada dosen pembimbing yang mengabaikan kesulitan mahasiswanya. Iya, Teh. Iya ya sih, Teh. Ya udah, nanti saya coba saran dari Teteh ya. Baik-baik. Oke Teh, jadi Teteh harus yakin dan bisa melewati masalah ini. Jangan patah semangat ya Teh, karena tidak ada masalah tanpa solusi. Bilkis, tidak terasa ya waktu kita sudah berjalan sampai sini. Iya, Teh. Jadi bagaimana perasaannya Teh Bilkis? Apakah masih ada yang mengganjal? Gimana ya, Teh? Masih ragu gitu aja buat ngelakuinnya. Oh iya iya Teh, nggak apa-apa. Emang semuanya butuh proses kok Teh. Namanya juga Teteh lagi menyesuaikan, jadi nggak langsung Teteh bisa ngelakuin itu dengan mudah Teh. Pelan-pelan aja ya Teh. Iya, Pasti bisa ngelakuinnya saat Teteh ngerasa udah siap aja. Jadi hal iya, ini jangan menambah beban pikiran Teteh lagi ya. iya, Teh. Baiklah, jadi setelah kita berdiskusi, bagaimana dan apa perasaan yang Teteh rasakan saat ini? Sampai sekarang saya udah ngerasa lega, seperti keangkat gitu beban pikiran selama ini tuh. Yang penting sekarang saya tahu gitu apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Oh iya iya Teh. Berarti eh, Alhamdulillah ya Teh, saya ikut senang mendengarnya. Untuk lebih jelasnya, bisakah Teh Bilkis menyimpulkan pertemuan pada hari ini? Iya, Teh. Jadi berarti saya yang pertama harus memfokuskan diri saya dan menyesuaikan dengan situasi sistem online ini pada pengerjaan skripsi dan sekaligus membuat diri saya bisa lebih ngerasa lebih nyaman gitu buat ngejalaninnya. Sama insya Allah bisa mendiskusikan, membicarakan dengan dosen pembimbing saya guna memperlancar proses skripsinya juga ya Teh. Sama Ya, harus memperbaiki, ya terakhir memperbaiki hubungan saya dengan pacar saya. Sekarang yang penting fokus saya mikirin ngerjain skripsi dulu. betul sekali Teh. Teteh sekali lagi juga harus diyakini ya Teh dalam diri Teteh kalau Teteh itu bisa karena ini sangat penting untuk Teteh ke depannya. Iya, Harus semangat dan jangan lupa berdoa. Kalau masih ada sesuatu yang ingin diceritakan, Teteh jangan malu atau ngerasa gimana gitu ya Teh. Teteh bisa kok datang lagi. iya Teh. Makasih ya Teh udah ngasih masukan sama ngeluangin waktunya buat saya. Makasih banyak.
Baik-baik Teh. Kalau begitu saya juga berterima kasih sama Teh Bilkis sudah mempercayai saya. Jadi saya sudahi pertemuan ini ya Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, seperti itulah hasil dari proses simulasi konseling yang saya lakukan dengan teman saya, Bilkis Siti Zahra. Dan seperti itu simulasi konseling yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Bilkis Siti Zahra. Dan saya Mita Anggriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.